Terkenal dulu. Au, Yuk. jangan kata waktu kuat hansip bisa tegur. Karakter One Piece di live action sama anime beda. Ini dia pembahasannya versi anime kan nih. Di sini kita melihat ada beberapa karakter-karakter yang sudah ada tapi dikembangkan. Nah, tapi ada juga yang malah ditiadakan. Nah, jadi sebenarnya plus minus juga nih. Oke, kita masuk ke pembahasan karakter utama. Yang pertama kita bakal bahas udah pasti dari Monkey D. Luffy. Kita compare dulu dari personality dia dan secara look. Kalau dari personality menurut gua perbedaannya adalah Luffy di anime itu lebih lepas, lebih act out juga kalau gue lihat. Adanya permainan dialog tuh jadi kayak baka ada gitu-gitu ya. Ada normalnya juga, ada lucunya, kadang dibuat-buat dan itu masih pas gitu. Sedangkan kalau di live action ya dibikin lurus aja, yang penting Luffy banyak gerak, hiperaktif lah pokoknya. Karena mungkin Inaki Godo ini lebih ngarahin dia tuh lebih ke banyak ke periangnya kali ya. Mungkin yang di briefing sama Oda dan tim kawan-kawan yang lain. Gue baru sadar juga ternyata sebenarnya tiap episode itu sutradaranya beda loh. Mungkin yang di briefing ke talentnya juga beda kali ya. Kalau dari look sih udah the best. Inaki Godo the best. Look sudah oke lah ya dari looknya. Oke, kita next, kita masuk ke Nami. Nah, Nami ini selain dari segi fisik ya, tentu kalau dari anak-anak yang lain pasti ngeliatnya dari segi fisik, Nami kok kurang begini, Nami kok kurang begitu. Maksudnya kurang tinggi atau kurang pendek. Gitu. Nah, tapi di sisi lain dari segi karakternya, menurut gua di live action ini agak kurang Naminya. Gua merasa kayak ada sesuatu yang kayak ketahan gitu. Harusnya Nami ini marah atau Nami itu bohongnya lebih ya gitu, tapi gue ngerasa kayak ini ketahan gitu. Gue kalau soal marah atau emosi yang disampaikan itu gue sebenarnya nggak ada masalah, karena waktu dia di desa Kokoyashi pun waktu dia minta tolong sama Luffy itu gue sedih tuh berasa gitu. Waktu dia nangis minta tolong sama Luffy berasa. Tapi gue setuju di bagian kayak misalnya centilnya dia, bagaimana dia cara membohongi orang, menipu orang, itu kan dia kan perlu acting gitu kan. Iya. Acting centilnya dia, acting gimana dia merayu seseorang gitu kan harus ada kan. Di sini tuh kayak lempeng-lempeng aja udah. Kapan dia bohong, kapan dia serius tuh nggak ada perbedaan gitu loh. In some way sih oke-oke aja gitu loh, bagus-bagus aja. Tapi kayak di penonton jadi kurang dapet dari karakter si Nami ini. Dan ditambah kalau di anime ya, kalau nggak salah dia tuh belum terlalu care banget sama kru topi jerami sebelum akhirnya dia mengkhianati mereka. Dia kayak ya udah gitu loh, gue cuma sekedar numpang ya, gue bantuin aja karena gue ingin bertahan hidup, jadi motivasinya beda. Gue bertahan hidup, sementara di live action gue melihat dia tuh udah ada bibit-bibit kayak gue senang banget nih sama Luffy gitu. Bukan Luffy-nya doang ya, tapi kayak sama krunya si Luffy ini. Sama Luffy sama Zoro ya. Ya, karena dia itu kelihatan banget waktu Zoro habis ditebas Mihawk tuh kayak sebegitu care-nya gitu loh sama Zoro. Jadi penerapan karakter untuk Naminya dari segi emosional itu cenderung ada yang dipercepat tapi ada yang diperlambat juga ya. Kalau misalnya ada menurut kalian pemikiran kita yang beda gitu sama kalian, boleh tulis di kolom komen. Oke, next. Kita masuk ke Zoro. Wah, Zoronya nih. Ini yang gua merasa cukup berbeda. Gua lebih ngelihat Zoro di live action ini kayak bukan kurang macho ya, tapi kurang Zoro lah, kurang tegas, tapi tegasnya nih versi Zoro, terus juga lebih banyak ke arah tebar pesonanya. Kalau tegas itu dapat banget kalau dari gua. Jadi kayak merasa justru karena ketegasan dia itu yang membuat jadi ada jarak sama dia dibanding
di anime. Di anime tuh Zoro tuh awal-awal ya masih kelihatan koplaknya sih. Kayak misalnya waktu di Baratie di anime, Luffy masukin upil ke minumannya Zoro. Terus Zoro pura-pura mau minum, cekokin ke Luffy gitu-gitu kan. Koplak anjing. Koplak anjing. Mungkin sebagai salah satu pemikat juga kali ya buat cewek-cewek atau apa pada menonton itu. Emang gak salah sih, emang Makeni sih sekeren itu menurut gua. Dia jadi gini sebenarnya tegas, cuma dia lebih banyak ngomong. Iya, ada tegasnya. Tegasnya tegas banget. Koplaknya kagak kelihatan. Iya, koplaknya hilang malah ya. Koplaknya hilang, tapi banyak ngomong. Malah ada beberapa fans tuh yang ngira kayak jangan-jangan ada bibit romance nih antara Nami sama Zoro karena mereka saling tektokan. Jadi menurut gue justru Zoro ini bikin chemistry sama Nami bukan sama Luffy-nya. Luffy-nya tuh kayak gak punya chemistry sedekat itu sama Zoro. Harusnya Luffy sama Zoro itu yang chemistry-nya tuh gila banget. Yang makanya kenapa Zoro tuh sampai loyal banget. Makanya gue dari awal seperti itu, waktu Zoro ditebas sama Mihawk dan dia bilang kayak, ya gue akan mengorbankan segalanya buat lu sampai puncak gitu, sampai lu jadi Pirate King. Kayak di mana yang lu tunjukin gitu loh di episode sebelumnya seakan gak lu tunjukin kedekatan lu sama Luffy. Oke, nextnya kita ada Usopp nih. Usopp nih menurut gue yang hampir paling mendekati sempurna. Betul. Hampir paling mendekati sempurna gue bilang Usopp. Usopp ini kita lihat emang aktif orangnya, aktif baik di anime maupun di live actionnya. Tetap kalau kita lihat Usopp ini suka lari-lari ya di desa dia. Kemudian juga paling dekat sih gue bilang emang Usopp ini karena dia jaim gak jaim, terus dia si gue lupa siapa namanya, George atau Morgan ya si pemain Usopp ini. Jacob ya. Bercandaan Usopp yang ada di anime itu nggak mungkin dibawa ke dunia nyata gitu kan. Di live action ini gue bilang sudah cukup sih untuk Usopp. Kalau dari gue nambahin dikit, itu adalah kurangnya screen time. Jadi kekoplakan Usopp itu cuma dilihat di bagian belakang, sementara Usopp itu udah koplak dari awal gitu. Iya. Justru malah yang harusnya screen time Usopp banyak di Syrup Village itu dilemparkan ke Kapten Kuro dan juga orang-orang marin. Ya. Kayak misalnya si Helmeppo atau si orang-orang marin lah pokoknya yang pada akhirnya datang ke Syrup Village. Iya. Sisanya sih kekoplakan dia masih natural, masih sama kayak Usopp. Iya. Dan gue suka banget tuh adegannya Usopp ketika dia bingung ibaratnya harus ngapain karena semua orang udah gak percaya lagi sama dia. Itu suatu perubahan daripada anime kan. Perubahan dikit yang membuat gue jadi lebih dramatis gitu loh. Betul. Oke, next. Yang terakhir dari karakter utama, Sanji. Nah, dari Sanji ini kalau dari anime sendiri menarik ya. Cuman kalau dari live action ya mungkin ada beberapa hal yang gue rasa kayak ditingkatkan, tapi ada juga yang malah kayak terpendam gitu. Ada perbedaan nih. Kenapa tuh? Kalau Sanji sama kayak Luffy, dia jadi banyak cengengesan ya. Kayak ngapain lu snap-snap? Oke, gue tahu Sanji tuh lebih ramah, lebih friendly dibandingin Zoro ya. Sorry bukan jaim, lebih kaku gue liat. Lebih kaku. Kayak misalnya dia lagi ngobrol nih sama Luffy lagi menceritakan sesuatu, jadi kayak senyum gitu. Jadi ya tapi jatuhnya jadi kayak tebar pesona juga gitu loh. Iya. Jadi masih aman setelah gue lihat-lihat lagi tuh. Oke juga sih sebenarnya. Iya. Dan yang gue suka adalah perdebatan antara Sanji sama Zoro tuh. Itu udah dimulai dari awal banget. Itu kan setahu gua perdebatan tentang mereka berdua itu dimulai itu dari Little Garden kalau nggak salah. Dari dalam kapal setahu gue deh. Jadi beberapa saat setelah Sanji itu masuk kapal, nah di situ memang jalan beberapa momen dulu baru mulai selek sama Zoro. Kalau seingat gua dari dia nantang siapa yang dapat daging paling gede di Little Garden. Itu juga tuh, itu udah mulai kesel dulu. Iya, si Sanji dapetin T-Rex, Zoro dapetin Triceratops. Tapi kalau di sini di live action tuh gue suka banget karena mereka seleknya udah dari awal. Seleknya tuh waktu Nami cabut. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke supportingnya. Supportingnya itu pertama kita akan bahas Kobe. Kobe ini
lebih banyak screen time-nya malah, dan development karakternya justru buat gue lebih menarik karena nggak cuman kalau kita lihat di anime kan si Kobe ini lebih cenderung pengecut doang dan jarang ngomong kan. Jadi info yang kita bisa dapat dari Kobe lebih minim, sedangkan di live action infonya bisa lebih banyak. Kemudian ada Shanks nih, waduh. Ada Bapak Shanks. Kalau dari gua sih Shanks itu personality oke banget. Oke. Sebenarnya apa yang ada di anime itu tergambarkan sebenarnya kan di apa yang ada di live action kalau menurut gue ya, kayak misalnya bagaimana dia ini berhasil mendidik Luffy supaya jangan gunakan emosi ibaratnya kalau melawan orang, terus nyelamatin dia dari si monster laut misalnya. Oke, itu dia tadi tentang Shanks. Kalau dari lu gimana tuh? Ada yang mau tambahin nggak Shanks di live action? Dari personality enggak, tapi kalau dari look sih agak ya. Iya, kurangnya di look sih ya kalau dari gue. Ya mungkin kalau ada orang yang lebih cocok sih gue oke aja gitu. Pun sekarang juga udah oke. Udah oke sih. Oke, next Nojiko. Wah, kalau ini ini bukan diskriminasi atau apapun ya. Enggak ada. Ini bukan diskriminasi atau Cuma, apapun, cuman buat gue ya itu tadi yang kayak gue bilang, kalau mengadaptasi tuh bisa dilihat juga dari kesetiaan dia sama ini aslinya kan. Nojiko ini emang kalau kita lihat dari animenya atau manganya itu kayak bukan orang kulit putih sih. iya betul. Cuma jujur aja gue kira tuh dia kayak misalnya ya orang-orang Latin atau orang-orang Hawaii. Tapi kalau segi karakter kayak personality-nya gimana dia hubungannya ke Nami, kalau dari lu gimana? Jadi gue oke sih. Oke lah. Oke. Nah, sekarang kita bermain di villain-nya nih. Oke. Lawannya nih. Dari yang pertama nih. Pertama kali nongol Alvida, Pak. Alvida gue demen banget. Alvida keren. Alvida malah gue bilang jadi lebih cantik malah di live action Iya. ketimbang di animenya. Iya. Dan sadisnya Alvida juga lebih kelihatan di live action ketimbang di anime. Anime lebih banyak cengenges-cengenges, jadi kayak ini sebenarnya villain atau sekedar filler doang. Iya. Buat ngisi-ngisi ketawa doang gitu kan. Tapi benar-benar berasa sih kalau gue lihat di live action. The best Alvida di sini. Oke, next Captain Morgan. Nah, Captain Morgan gue suka juga sih. Gue suka. Gue suka sih Captain Morgan. Developmentnya jadi bagus. Iya. Jadi dia nggak sekedar orang jahat, tapi dia juga punya something sisi positif lah, bukan sisi baik ya, tapi itu positif terus di over gitu loh. Kayak dia nggak sepenuhnya bejat gitu loh, tapi kayak ya ada sisi positifnya ya. Tetap masih ada sisi bahwa dia adalah seorang pimpinan gitulah ya. Betul. istilahnya. Next. Wih, ini dia. Ini dia. Yang ketiga adalah Bagi. Bagi. Nah, Bagi ini 1 sampai 100 99. Bagi oke sih, meskipun jatuhnya dia kayak Joker ya. Gue ngerasa banyak juga yang komen kayak lu harusnya jadi Bagi nih di sosmed tuh. Nih Bagi kenapa jadi perawakannya jadi Joker nih gitu. Justru tapi menurut gue menarik sih Bagi dibikin seperti ini gitu. Tapi sisi kayak yang kita tahu sisi koplaknya emang kurang ya jadi si Bagi. Ya. Jadi dia lebih banyak sisi sadisnya. Sisi sadisnya lebih banyak. Meskipun ada sisi koplaknya juga di ending. Ah, dia ending koplak banget aja. Iya. Gue demen banget. Ibaratnya setelah dilucuti kengeriannya, jadi udah turun harga diri. Mau ngeri gimana lagi? Udah nggak bisa ngeri aja. Lu bayangin lagi serem-seremnya dia gitu kan, ngurung Luffy di dalam akuarium air laut, tiba-tiba badannya dipisah-pisahnya dimasukin ke dalam peti. Ngerinya jadi hilang. Cocok lah ya yang jadi Bagi. Cocok. Gue suka sama Bagi. Suka. Oke banget. Oke, next Arlo. Nah, Arlong. Karena tadi bagus. Kalau Arlong gimana nih? Arlo, gue suka banget. Lu suka Arlong? Gue suka. Sisi jahatnya dia tuh dapet. Iya. Sisi tegasnya dapet, sisi bejatnya dapet. Wah, pokoknya semua the best lah. Terus looknya itu gue pikir-pikir ya, lu bisa apa gitu lu bikin fishman. Menurut gue itu udah semaksimal mungkin dari anak artistik, dari anak makeup, dari anak apalagi CGI mungkin gue kurang tahu lah itu diapain, tapi pokoknya itu gila kayak banget. Kalau dari lu? Kalau dari gue sih sebenarnya untuk look sih ya emang agak kurang menyenangkan ya Arlong ya. Kayak apa sih? Kayak muka habis ditambel gitu. Iya. Kayak kurang ini. Cuman kalau dari segi pembawaan, wibawa Arlongnya dan bagaimana dia menguasai East Blue, kayak cocok nih Arlongnya, udah oke gitu. Hebat ya berarti villain-villain. Villain-villainnya jadi semua nih.
Iya iya. Villainnya jadi semua. Dan emang Arlong nggak banyak basa-basi kan. Emang Iya. sadis saya taunya. The next, weh. Nah, ini juga bagus nih. Ini tadi kita agak kelewatan nih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita bahas Kapten Kuro. Kapten Kuro nih bener-bener yang gue suka kalau di live action ya. Pembawaan dia tuh jadi kayak kalau lu pernah tahu memes ke restoran-restoran Prancis yang good morning sir, gitu. Mau makan apa? Gitu. Gue merasa Kapten Kuro tuh jadi kayak gitu Italiano gitu. Sebagai seorang butler atau pelayannya kaya yang totalitas banget nih gue lihat. Iya. Dan ketika jahatnya juga totalitas banget gue lihat. Wah gila sih ini menurut gua jahatnya lebih sadis daripada di anime sih. Iya. Itu suatu development yang agak berbeda ya. Cuma gua tetap demen apalagi Luffy juga udah oke. Sadisnya juga oke. Iya. Si Kapten Kuro Dia lebih sadis daripada sadis gue lihat anime dari loh. anime. Dia langsung bunuh aja si Mary. Langsung bunuh aja. Cop. Oke, berarti villain sejauh ini semua oke. Cuma ada lagi nih, ini adalah karakter tambahan yang sebenarnya di anime itu bukan villain banget sih. Sebenarnya bukan villain tapi lebih ke tokoh antagonis. Kalau di live action, tokoh antagonis itu adalah bukan tokoh yang jahat ya, kalian jangan salah artiin. Tapi tokoh antagonis itu adalah tokoh yang berusaha menghalangi si protagonis dalam mencapai tujuannya. Contohnya di sini adalah Garp dan Mihawk. Mereka ini bukan villain, mereka ini bukan orang jahat, tapi mereka berusaha untuk menghambat Luffy mencapai tujuannya. Iya, jadi emang adanya dengan mereka hadir nih justru ibaratnya mempersulit lah si Luffy dan sebagainya ya. Kayak ada Mihawk, ada Garp. Justru jadi lebih banyak adegan-adegan yang sebenarnya tuh nggak ada sebelumnya di anime, kayak misalnya pengejaran Garp gitu. Kalau Mihawk ya emang ada Mihawknya, cuman apa yang ditampilin Mihawk kan belum tentu sama juga dengan apa yang di anime. Iya, di anime tuh Mihawk tuh kan sekedar orang yang lewat yang menjadi motivasi Zoro kan. Dia supaya bisa jadi greatest swordman in the world. Tapi di live action enggak, live action itu adalah Mihawk berusaha untuk menangkap Luffy. Mihawk itu kan di live action diceritakan sebagai anak bukan anak buah sih, tapi lebih ke komplotannya si Garp. Jadi Garp nelpon Mihawk, tolong dong lu tangkap Luffy gitu. Lalu barulah ada Zoro kayak, kalau lu mau nyari Luffy lawan gue dulu sekalian nih, gue bisa nantang lu gitu. Iya. Jadinya antagonis. Oke, kita bahas langsung aja. Garp gimana Pak? Garp ini keren sih, gue suka sih. Cuman kalau dilihat lebih nampak lebih muda aja Garp. Iya. Lebih muda aja, nggak setua yang ada di anime. Cuman dengan perawakannya nampak lebih muda, terus juga nampak lebih fresh, jadi Garpnya lebih powerful dan koplak-koplaknya jadi hilang juga. Justru itu dia yang gue sayangin. Jadi karakternya tuh tipis gitu loh, nggak punya kedalaman karakter. Karena kalau karakter manusia pada umumnya itu kan ya kalau giliran koplaknya keluar, kalau giliran tegasnya keluar. Cuma emang tegasnya kayak gimana, koplaknya kayak gimana, levelnya segimana, itu kan adalah itulah kedalaman karakter seseorang. Tapi mereka tuh kayak enggak gitu loh. Ya Luffy senyum terus, Sanji senyum terus, Garp tegas terus, kayak koplaknya mana? Garp tuh koplak kan dia bisa tidur sambil berdiri ya. Tahu nggak lo? tidur sambil berdiri aja. Dia lagi ngangkat Luffy aja. Dia tidur, Luffy tidur ngehe. Nggak ada di. Terus di awal tuh yang dibangga-banggakan adalah topi anjingnya itu loh. Di live action udah nggak ada dia pakai itu dari awal. Walaupun akhirnya nanti dipakai, tapi dari awal udah nggak dipakai, berarti menunjukkan bahwa si live action ini ingin memperkenalkan Garp bukan yang koplak, memperkenalkan Garp dengan sisi yang tegas. Bahkan di awal banget itu waktu pembunuhan Roger, ini gila tegas banget. Iya, Garpnya tegas banget. Terus dia frustasi karena nggak berhasil mendapatkan Luffy kayak apa gitu loh. Iya. Di anime itu kayak bodo amat sama Luffy. Ya udah ya dia sekedar pengen ketemu, pengen kasih salam. Udah cabut. Tapi di sini nggak, dia kayak gua harus dapetin Luffy sampai akhir. Jadi memang adanya beberapa penambahan dari karakter Garp ini jadi lebih berwibawa, namun menghilangkan beberapa aspek-aspek tertentu ya. Jadi dia ini emang lebih dewasa dan lebih wibawa aja sih kelihatannya. Ya, untungnya di akhir tuh gue demen banget sama Garp, dimana di ending itu kayak dia menunjukkan sisi
positifnya dia sebagai kakek gitu. Sisi dia yang care sama Luffy itu kayak gimana, ngetes Luffy ternyata selama ini, itu yang gue suka. Iya. Dan Garp ini itu kayak apa ya, terlihat sedikit labil sih, kayak perubahan decision makingnya tuh cepet banget gitu. Kayak misalnya Kobe ngasih tahu kan, ya Luffy itu tegas, dia tuh tipe bajak laut yang seperti itu gitu. Tapi langsung, oh iya juga ya. Jadi dia langsung decision making kayak terlalu cepet gitu loh. Dia nggak ada mikir-mikir dulu, nggak ada galau-galaunya dulu gitu loh. Terus kayak waktu terakhir lawan Luffy di ending, dia ngelihat Luffy ketawa. Jadi dia kan udah nangkep Luffy gini kan. Terus dia lihat Luffy ketawa nih. Lihat Luffy ketawa, langsung keingetan Roger ketawa. Habis itu udah dilepas, si Garp ikutan ketawa. Hahaha. Kayak oh ya udah gue lepasin gitu. Kayak alasan untuk dia decision makingnya tuh cukup kurang jelas. Next kita bakal bahas apa nih, Di? Nah, abis ini kita bahas lagi Mihawk nih. Mihawk, gimana nih kalau dari lu? Nah, Mihawk ini kalau dari gue sih yang pertama kali gue lihat banget dia ada pada saat penjagalan si Goldie Roger ya. Ya. Pas pertama banget tuh di Roguton ada Mihawk di situ. Nah, terus emang setelahnya jarang kelihatan lagi, muncul lagi di Baratie dia kan. Ya, sebelumnya dia juga ada waktu ngelawan Don Krieg di suatu pulau yang gak jelas. Dia ngelawan Don Krieg, dia menghabisi Don Krieg. Baru habis itu dia ditelepon Garp untuk menangkap Luffy. Yang akhirnya di Baratie itu ternyata dia malah ngelawan Zoro. Lu kalau lihat tipikalnya tuh jadi lebih apa ya? Kalau lu salah mengartikan dia jadi agak ngondek gitu loh. Dia tuh tipe orang yang selengean. Ya, jadi gini guys. Ya kayak gitu-gitu. Gue kurang merhatiin sih kalau si Mihawk ya, karena mungkin gue belum sampai ke Mihawk banget. Ya, jadi si Mihawk tuh kalau di anime kan dia tegas banget kan kayak. Ya, jadi sekarang gue ini ya gitulah ceritanya kayak kalau ngomong tuh. Ya, lu tuh masih belum ada apa-apanya dibanding gue. Gue gak akan kasih lu mati dulu. Lu bolehlah training dulu untuk kalian gue di masa depan. Gitu kan? Iya. Cara ngomongnya kan gitu. Kalau di live itu kayak sekarang lu tahu kan rasanya gimana nih, bla 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 bla. Gitu loh. Jadi kayak ada nada-nada selenge aneh gitu loh. Yang harusnya biasanya si Mihawk ini kalau di anime kita lihat ngomong seperlunya gitu. Ya, Jadi lebih ke arah ada sisi sombongnya juga berarti ya kalau kita lihat ya. ya ada. Tapi kalau sombong emang di anime juga sombong kan. Emang sombong. Ya, oke gitu lah. Gimana menurut kalian tentang Mihawk ini, boleh tulis di kolom komentar. Nah, Terakhir, segmen terakhir. Kita akan bahas beberapa karakter yang hilang. karakter yang hilang nih, yang di anime ada tapi ternyata di sini jadi gak ada. Pertama ini anak buahnya Usopp ya. Sebenarnya agak gimana gitu bilangnya anak buahnya Usopp ya. Sebenarnya kan cuma ngerekrut bocil-bocil main di kampung gitu. Ada ataupun nggak ada nggak ngefek. Nah, jadi emang sebenarnya keperluan dari anak buahnya Usopp nih sebenarnya kan nggak terlalu penting-penting banget ya. Tapi yang gue suka di sini itu apa ya? Ada konten kreator Indonesia juga yang ngomong, mohon maaf saya lupa siapa, tapi kayak gue pernah lihat di TikTok, dia tuh bahas kayak justru anak buahnya Usopp ini yang memperlihatkan sisi Kapten Usopp. Bahwa dia tuh kayak punya pengikut gitu. Oh iya, jadi kayak meskipun pengikutnya anak-anak ya. Iya. Tapi justru itu kan kebocilannya itu kan yang dicari. Dan anak-anak emang yang percaya sama kebohongannya dia gitu kan. Iya. Iya. Oke, next. Ada Johnny dan Yosaku. Nah, Johnny dan Yosaku ini tadi anak buahnya Usopp, sekarang anak buahnya Zoro. Anak buahnya Zoro. Hebat. Sebenarnya iya anak buah apa enggak anak buah sih ini sebenarnya kayak dianggap enggak dianggap juga sama Zoro ya. Sebenarnya kayak udah kenalan doang gak sih? Iya. Cuma emang mereka Johnny dan Yosaku ini sangat respect lah sama Zoro. Tapi menurut gue ini cukup berdampak. Yang gue kesel itu adalah karena tidak adanya mereka, ini jadi berdampak ciri khas Zoro itu hilang. Waktu di Arlong Park, si Zoro ini kan ngelawan siapa anak buahnya Arlong.
itu hanya dengan menggunakan satu pedang. Padahal harusnya di animenya itu kalau ada Johnny dan Yosaku, Zoro itu minjem 2 pedang mereka. Minjem pedangnya, satu pedangnya Johnny, satu pedangnya Yosaku. Jadi ciri khasnya Zoro itu tetap ada, yaitu pendekar 3 pedang. Iya. Tapi di sini malah nggak ada mereka, jadinya yaudah Zoro cuma bertarung pakai satu pedang. Jadi ciri khas dia tuh hilang gitu, pendekar 3 pedang. Ini salah satu karakter hilang yang gua sayangkan. Bisa membantu juga ya sebenarnya apa yang dilakukan Zoro dengan adanya mereka ya. Betul. Nextnya ada Don Krieg dan juga si Pearl nih. Atau si manusia yang armornya gede. Si Pearl. Sebenarnya mereka nih jadi bahan-bahan serangannya Luffy juga nih kan. Dengan ada si Don Krieg, dengan ada si Pearl. Tetapi dengan ketidakadanya mereka nih jadi kayak hampa ya, tiba-tiba plongnya jalan nih gitu. Untungnya posisi mereka ini itu di cover sama Arlong dan anak buahnya. Jadi kan itu harusnya kayak scene dimana Don Krieg dan Pearl ini untuk membuktikan bahwa kayak Luffy itu orang baik yang mau menjaga Baratie gitu loh. Iya. Mau melindungi Baratie dengan secara cuma-cuma. Kenapa lu lindungin Baratie secara cuma-cuma gitu? Ya karena lu udah ngasih gue makan gitu. Dan di sini untungnya ke cover sama Arlong. Jadi Arlong yang menginvasi, ya udah si Luffy yang coba untuk menghalangi Arlong. Cuma nampak sayang aja sih, jadi kekayaan karakternya jadi hilang. Iya. Terus di situ tuh juga Luffy waktu lawan Don Krieg itu gila banget sih, itu scene yang gila banget. Kayak Don Krieg kan pakai armor yang ada besinya tuh, yang ada durinya. Si Luffy tuh rela sampai kayak nonjok, sampai ngelewatin duri-duri itu sampai berdarah gitu. Dia nggak takut tangan dia luka. Itu menurut gue scene yang epic banget, kayak ya gue nggak peduli lu lindungin diri lu pakai duri apa enggak, gue akan tetap hantem lu aja. Karena lu emang udah pantas dihantem gitu loh. Oke, next. Django dan Full Body. Nah, Django dan Full Body. Kalau ini antara iya dan tidak sih, antara ada mereka ada enggak. Gue nggak bisa bayangin ada Django gitu ya bersama dengan Kapten Kuro, dia hipnotis Django. Ya agak gimana gitu juga jadi. Ini kayak ibaratnya ya oke-oke aja gitu kan. Iya, oke aja dihilangin. Satu lagi nih gue mau tambahin terakhir, karakter yang hilang adalah Hachi. Itu kayak sayang banget sih hilang, karena di Arlong Park tuh Zoro jadi nggak punya lawan. Zoro jadi ngelawannya si Kurobi berdua sama Sanji. Terus yang final blow Sanjinya malah. Padahal harusnya Zoro itu juga bisa punya kemampuan yang setara untuk lawan musuh one on one. Yang hebat malah Usopp loh one on one. Jadi Hachi itu ya, bahkan kalau kita lihat kan sebenarnya Hachi itu punya kontribusi yang gila kan di depannya nanti. Iya. Hanchan tuh dia lebih ke arah ini sih, ngebantuin di bawah air, dia udah masuk ke dalam pulau manusia ikannya. Hanchan. Di pulau manusia kan nggak ada Hanchan ya. Oh iya? Iya. Setahu gua Hanchan nganterin Luffy pakai apa, kura-kura atau keong atau apa gitu. Ya jadi Hanchan ini itu emang nanti di depannya dia akan punya ini lagi ya, peran lagi lah, dimana Luffy itu ketemu waktu Hanchan bikin takoyaki dan ternyata dia emang punya mimpi untuk bikin takoyaki. Iya. Terus dia disekap kalau nggak salah di penjara kayak gitu-gitu. Ya jadi gua agak kayak sangat disayangkan aja nggak ada Hanchan di sini. Yaudah segitu aja dari mereka nih. Itu dia tadi pembahasan kita mengenai karakter-karakter yang ada di live action dan juga di anime. Menurut kalian yang kurang dan lebih itu gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita dari mereka nih, Azas. Asas.